Cukup satu unggahan di media sosial, iya, cuma butuh itu bagi pemerintah untuk bisa membangun jembatan kepercayaan dengan publiknya, atau sebaliknya, meruntuhkannya dalam sekejap mata. Nah, di dunia digital yang serba cepat ini, pertanyaannya jadi, gimana sih seharusnya pemerintah berkomunikasi? Pertanyaannya mungkin kedengaran sederhana ya, tapi jawabannya, wah, rumit banget. Kenapa? Karena di era sekarang ini, teknologi itu udah kayak pisau bermata dua. Peluangnya gede banget, tapi risikonya juga sama besarnya. Ini dia pertaruhannya. Di satu sisi, ada peluang emas buat membangun transparansi dan kepercayaan. Tapi di sisi lain, satu aja kesalahan kecil bisa langsung viral dan yang paling parah bisa merusak reputasi secara permanen. Ingat, di internet nggak ada tombol delete buat citra sebuah institusi. Dan risiko ini nyata banget loh. Coba bayangin, angka ini artinya hampir 1 dari 3 pengguna internet di Indonesia itu setiap hari dibombardir sama hoax. Nah, di tengah lautan disinformasi inilah, pemerintah harus berjuang supaya suaranya tetap jernih dan terdengar. Tapi, lihat deh imbalannya kalau berhasil. Angka ini nunjukin kalau mayoritas masyarakat justru lebih percaya sama pemerintah yang aktif dan mau berinteraksi di media sosial. Jadi kuncinya itu bukan menghindar, tapi gimana caranya hadir dengan cara yang benar. Oke, untuk memahami semua ini lebih dalam, kita akan bedah 5 area kunci. Kita mulai dari soal kepercayaan publik, lalu kesenjangan generasi di internal, pentingnya literasi digital, peran kepemimpinan sebagai jembatan, dan terakhir, kenapa sih ini semua penting banget buat kita. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sih komunikasi di dunia maya jadi sepenting ini buat kepercayaan publik? Kutipan ini jujur merangkum semuanya. Bagi seorang abdi negara di dunia maya, itu udah nggak ada lagi yang namanya unggahan pribadi. Setiap kata yang diketik, setiap emoji yang dikirim, itu membawa beban dan citra seluruh institusi di pundaknya. Berat kan? Tapi tantangannya ternyata bukan cuma datang dari luar. Justru di dalam birokrasi sendiri, ada sebuah patahan yang seringkali nggak kelihatan, yaitu gesekan antar generasi. Begini nih pemandangannya di banyak kantor pemerintah. Ada para imigran digital, ini adalah para pimpinan yang kenal dan belajar teknologi pas udah dewasa, yang memimpin para penduduk asli digital, yaitu staf-staf muda yang dari lahir udah akrab sama ponsel. Nah, dua dunia ini bertemu dan ya seringkali bertabrakan. Nah, disinilah benturannya kelihatan jelas banget. Gen Z itu maunya komunikasi yang serba cepat, to the point, efisien, mungkin lewat chat aja cukup. Sementara generasi senior, mereka lebih mengharapkan proses yang formal, yang menghargai hierarki dan tradisi. Yang satu mikirin soal kecepatan, yang satunya lagi soal tata krama. Ini bukan lagi soal selera, tapi udah menyangkut soal rasa hormat dan didengarkan. Staf yang lebih muda seringkali merasa ide-idenya nggak didengar, sementara pimpinan bisa jadi merasa gaya komunikasi yang serba cepat dan langsung itu kurang sopan. Padahal niatnya sama-sama baik loh, cuma bahasa yang mereka gunakan itu beda banget. Dan ini bukan masalah sepele yang bisa diabaikan. Coba lihat, sebentar lagi Gen Z akan mengisi lebih dari 1/4 kursi di pemerintahan. Artinya, beradaptasi dengan cara kerja dan komunikasi mereka itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi udah jadi syarat mutlak kalau institusi mau bertahan dan relevan. Terus gimana dong caranya menjembatani kesenjangan ini? Nah, jawabannya itu dimulai dengan satu hal yang sangat fundamental, yaitu literasi digital. Jadi, literasi digital itu jauh lebih dari sekedar bisa pakai komputer atau media sosial ya. Ini soal kemampuan berpikir kritis, menjaga etika saat online, dan yang paling krusial, membangun perisai untuk melindungi data-data sensitif, baik itu data pribadi maupun data negara. Nah, ini ada kabar baiknya nih. Ternyata, ASN kita itu punya tingkat literasi digital yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Ini adalah modal awal yang sangat kuat. Tapi, ada tapinya. Inilah celahnya. Di balik skor literasi yang cukup tinggi itu, ada satu kelemahan yang bisa dibilang fatal, yaitu keamanan digital. Angka ini menunjukkan skor keamanan mereka lebih rendah, sebuah kerentanan yang bisa dieksploitasi kapan saja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin inilah salah satu penyebab utamanya. Mayoritas instansi pemerintah kita ternyata belum punya panduan media sosial yang jelas. Artinya apa? Artinya para pegawai ini dibiarkan berjalan di medan perang digital sendirian, tanpa peta dan tanpa aturan main yang jelas. Tapi punya keahlian dan kebijakan aja ternyata belum cukup. Ada satu elemen terakhir yang mengikat semuanya jadi satu, yaitu peran kepemimpinan. Pada akhirnya,
Pemimpinlah yang memegang kuncinya. Merekalah yang bisa mengubah tumpukan kebijakan di atas kertas menjadi sebuah budaya kerja di lapangan. Tanpa kepemimpinan yang efektif, pelatihan skill hanya jadi formalitas, dan kesenjangan generasi akan terus menganga. Terus, apa sih artinya jadi pemimpin yang adaptif di era ini? Simpelnya ada 3 hal. Pertama, mereka menetapkan aturan main yang jelas. Kedua, mereka membangun lingkungan kerja yang aman buat semua orang untuk bersuara, termasuk staf yang paling junior sekalipun. Dan ketiga, mereka nggak anti sama perubahan, justru mau terus belajar dan merangkul cara-cara baru. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat juga solusinya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini semua penting buat Anda dan saya sebagai masyarakat biasa? Jawabannya ada di sini. Inilah realitas baru kita semua. Coba lihat dari mana kita mendapatkan informasi sehari-hari. Alun-alun tempat kita berkumpul dan berdiskusi itu sekarang pindah ke media sosial. Kalau pemerintah gagal berkomunikasi di sini, ya sama saja suara mereka nggak akan pernah sampai ke telinga rakyatnya. Jadi, ada 4 hal penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, komunikasi digital itu soal keseimbangan antara risiko dan peluang. Kedua, keseimbangan itu butuh jembatan yang kuat antar generasi. Ketiga, jembatan itu perlu perisai bernama literasi digital. Dan terakhir, semua itu hanya bisa terwujud kalau ada kepemimpinan yang adaptif. Nah, sebagai penutup, saya mau kembalikan pertanyaan ini pada Anda. Coba deh pikirkan sejenak. Gaya komunikasi yang seperti apa sih yang benar-benar bisa membangun kepercayaan Anda pada pemerintah? Karena pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi tujuan dari semua ini. Terima kasih.